guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini. Karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan. Dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo para sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan mungkin di pabrik. Pada saat saya masih bertugas di pabrik, saya sering turun ke lapangan, sehingga banyak hal sekali di lapangan saya tahu dan saya mengerti. Salah satunya adalah mengenai mesin utama dari pabrik karet adalah mesin krepel atau biasa disebut dengan mangel. Kalau krepel atau mangel ini pasti mempunyai roll yang biasa kita sebut sebagai roll mangel atau roll krepel. Roll ini terdiri dari dua, yang satu di atas, yang satu di bawah. Nah, disinilah intinya bagaimana apakah kita mau mendapatkan kualitas atau kuantitas. Jika kita ingin kualitas, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ingin mendapatkan kuantitas, ya, apa yang harus kita lakukan? Semuanya itu ada di dalam mesin itu. Mesin itulah sebagai penentu dari kualitas karet yang akan kita proses. Ketika kita membeli bahan baku, bokar, dan ketika itu sudah diproses melalui breaker, hammer mill, sampai akhirnya itu harus digiling. Dan digiling ini bukan satu kali, ada gilingan sebagai pemecah, penipis, sampai pengering. Sampai yang paling akhir penipis dan pengering. Nah, pada saat itu inilah yang sangat menentukan dari yang tadi saya sebutkan sebagai kuantitas maupun kualitas. Kita lihat mesin mangel atau mesin krepel ini, setiap perusahaan karet penghasil SIR 10 dan SIR 20 pasti mangel dan krepelnya sama. Mungkin modelnya yang berbeda, tapi pada prinsipnya cara kerjanya adalah sama untuk menggiling, memecah, ya, dan menipiskan karet tersebut dan akhirnya dibawa ke kamar gantungan. Memang ada juga yang tidak menggunakan kamar gantungan, langsung diproses. Pagi proses basah, sore sudah menjadi SIR. Nah, dari kita sekarang kembali ke mesin krepel atau mesin mangel. Dalam mesin krepel atau mangel itu di kiri dan kanannya itu ada yang satu poli, yang ada satu gear. Nah, inilah penentu kuantitas maupun kualitas. Jika kita ingin proses karetnya lebih cepat, lebih banyak, maka yang harus kita urus itu adalah yang kuantitasnya, yaitu RPM. RPM itu adalah revolution per minute, artinya putaran dari motor itu dalam 1 menit. Kecepatan putaran motor itu dalam 1 menit itu disebut dengan RPM. Kalau RPM-nya itu dipercepat, maka hasil yang akan kita dapat dari karet ini akan semakin banyak. Tetapi RPM yang terlalu cepat itu juga berpengaruh terhadap kualitas. Makanya antara RPM dengan rasio itu harus seimbang. Seimbangnya bukan berarti misalnya rasio ini dan RPM ini sama-sama dalam putaran yang sama. Itu juga tidak seimbang sebenarnya. Kalau langsung seimbang, sama kecepatannya, maka yang didapati adalah karet yang banyak sekali white spotnya, tidak pecah. Jadi sekarang yang kita lihat adalah bagaimana supaya karet itu pecah. Karena yang paling ditakuti oleh pembeli adalah white spot. Selain ada namanya kontaminan, itu white spot yang takut ditakuti. Karena itu juga mempengaruhi produk ban mereka. Nah, sekarang kita harus menyeimbangkan antara RPM dengan rasio. Rasio ini adalah penentu kualitas. RPM ditentukan oleh poli, sedangkan rasio ditentukan oleh gear. Jadi perbandingan, maka rasio ini sebenarnya adalah perbandingan antara dua hal yang saling berhubungan. Itu adalah gear, antara gear yang satu dengan gear yang lain. Nah, ketika kita menggunakan puli untuk kecepatan ini, tapi hati-hati juga karena pulinya ada dua.
puli yang ada di motor dan puli yang ada di mesin krepel atau mangel. Dan ini harus seimbang. Jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti ampere motornya itu naik, motornya bisa terbakar. Makanya saya yakin itu mekanik setiap perusahaan karet pasti tahu mengenai hal ini. Yang akan saya bicarakan adalah perbandingannya supaya hasil banyak, kualitasnya pun bagus. Orang mengatakan bahwa semakin tipis hasilnya semakin bagus. Ini saya yang turun lapangan karena saya sebagai kepala pabrik, hari-hari saya di lapangan bersama dengan kepala mekanik saya, dan saya selalu melihat bagaimana proses kerja dan diperbaiki. Dan saya foto setiap yang mau diperbaiki itu supaya saya tidak lupa. Nah, saya akan terus cek apakah ini sudah diperbaiki dan hasilnya seperti apa. Ketika sudah diperbaiki, baru saya turun lapangan, saya melihat hasilnya seperti apa, maksimal atau tidak. Apakah itu efektif atau tidak? Ternyata efektif, itu akan kita perbaiki supaya hasilnya akan jauh lebih baik. Nah, kita kembali ke mangel tersebut. Ketika kita menggunakan puli mungkin tidak seimbang antara krepel dengan mesin krepel, maksud saya dengan motor, maka motor ini ampernya akan naik dan terbakar dan akan cepat panas motornya. Maka itu hati-hati juga perbandingan antara motor dengan mesin di krepelnya. Yang saya maksud adalah pulinya, perbandingan puli dari motor dengan mesin krepelnya. Kemudian di sebelahnya lagi itu adalah gear. Artinya untuk mendapat kualitas yang bagus, kita harus seimbang antara puli dengan gear, ya, dengan gearnya. Kalau misalnya kualitasnya nggak bagus, kecepatannya tinggi, itu juga tidak baik dan kualitasnya karet jelek. Dan nanti diproses di dryer, banyak sekali white spot yang timbul. White spot itu adalah karet yang masih berbentuk, ya boleh katakan masih berbentuk bahan baku yang tidak pecah ketika diproses atau digiling di mesin krepel atau di mesin mangel. Nah, bagaimana caranya? Dari roll itu ada satu di atas, yang satu di bawah. Artinya pada kita mencari kualitas, perbandingan antara gear yang atas dengan gear yang bawah itu harus seimbang. Artinya, yang roll yang di bawah ini sebagai bantalan, maka pergerakannya itu lebih lambat. Sedangkan gear atau roll yang di atas itu adalah sebagai penggiling, maka dia akan lebih cepat. Alangkah baiknya kalau kita memasukkan karet ke dalam itu, baik sebagai pemecah maupun sebagai penipis, itu roll yang di atasnya jauh lebih cepat daripada yang di bawah. Roll di atas itu boleh dikatakan perbandingan gearnya itu, giginya itu dengan yang di bawah. Artinya yang di atas itu putar 2 kali, yang bawah itu baru putar 1 kali. Berarti 1 dibanding dengan 2. Tujuannya untuk apa? Supaya karet kita masukkan itu 2 kali giling baru keluar, sehingga semua karet-karet yang di dalam itu, white spotnya itu semuanya pecah dengan sangat bagus. Dan ini bukan hanya saya bicara, karena saya langsung turun lapangan untuk menyaksikan, dan saya juga termasuk memberikan ide bagaimana cara untuk perbandingan gear itu, dan bagaimana untuk perbandingan puli itu, dan bagaimana caranya supaya karet itu bisa pecah. Dan memang benar hasilnya luar biasa. Putih blanketnya itu putih bersih tanpa white spot. Itu yang harus kita pikirkan. Memang saya termasuk kepala pabrik yang paling sering ke lapangan dan turun ke lapangan bersama kepala mekanik saya. Karena saya suka memperbaiki agar pabrik itu jangan sebentar rusak, akhirnya mempengaruhi kuantitas dari produksi sebuah perusahaan karet. Makanya saya turun langsung bersama mekanik saya, dan saya selalu suruh dia membawa catatan apa yang mau diperbaiki, dan saya selalu memfotonya. Semua yang saya tunjukkan untuk diperbaiki difoto, dan satu persatu akan saya cek nanti setelah semuanya selesai, dan akan kita proses dan kita tes hasilnya seperti apa. Dan ini selalu kita lakukan, sehingga dengan cara seperti ini waktu proses produksi itu sudah jarang sekali rusak. Kenapa? Karena kita rawat dan tiap hari kita lihat, kita benarkan yang tidak tepat, makanya prosesnya itu akan semakin lancar. Jadi kesimpulannya adalah untuk roll yang di atas itu harus lebih cepat pada yang di bawah. Di bawah ini sebagai bantalan, ketika
karet itu atau blanket itu kita masukkan ke dalam itu, ya atas itu 2 kali giling karet ini baru turun ke bawah sehingga itu bisa pecah. Orang mengatakan bahwa semakin tipis juga semakin bagus. Menurut saya tidak. Ini saya langsung turun lapangan. Ada yang katakan mau 6 mili. Memang tipis itu adalah untuk percepat proses supaya cepat matang. Tapi kalau terlalu tipis juga, dia blanket itu akan berlubang-lubang. Apalagi pisaunya itu, rollnya itu tumpul, maka berlubang-lubang. Dan kalau terlalu matang untuk digilingnya, pada saat kita proses, itu kualitasnya juga turun. Bisa jadi PO dan PRI-nya juga bisa turun. Ini sudah kita lakukan. Akhirnya caranya apa? Kita tambahkan lagi. Menurut saya yang paling bagus itu berkisar antara 7 mili sampai 8 mili. Kalau kita terlalu tipis, salah satu juga kurangnya kuantitas produksi karena tipis sekali. Tapi kalau kita antara 7 sampai 8 mili, itu adalah hal yang sedang-sedang. Di dalam perusahaan pada waktu saya bergabung, itu proses produksinya 1 hari yang basah itu baru 50 sampai 60 ton. Setelah saya perbaiki semuanya melalui mekanik saya dan ide-ide yang kita masukkan ke dalam kita perbaiki, akhirnya bisa mencapai 100 ton per hari. Dari jam 7 sampai jam 3 sore kita bisa mendapatkan 100 ton basah. Kalau 100 ton basah kita anggap misalnya susutnya katakanlah 40%, berarti kita dapat 60 ton. Kalau yang dulu 60 ton itu kalau susut, itu berarti sekitar 35 mungkin sampai 40 ton mungkin. Jadi masih lebih banyak dari itu. Dengan demikian, proses produksinya itu bisa semakin lancar. Ini adalah RPM dengan rasio. Saya merasa yakin di setiap perusahaan pasti sudah tahu apa itu RPM, apa itu rasio. Keduanya itu harus sejalan sehingga kuantitas dan kualitas tetap terjaga. Demikian dari saya, semoga kita selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.